Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Syarifa ini. Saya mahasiswa MMTC semester 1 Prodi Manajemen Teknik Studio. Di sini saya akan menjelaskan makalah Pancasila saya yang berjudul Logika Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu saya Bapak Junaidi SAG MHum MKom. Langsung saja saya akan membahas mengenai makalah Pancasila saya yang terbagi atas 3 bab, yakni bab pertama bab pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan. Bab pertama, latar belakang. Sebelumnya, untuk menjelaskan ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu paradigma. Paradigma adalah cara berpikir seseorang yang memiliki perbedaan masing-masing. Seperti maksudnya adalah ada beberapa orang yang memiliki pemikiran kolot atau sempit atau mungkin stagnan, kaku, sehingga susah untuk dibilangin dan sebagainya. Tapi juga ada orang yang memiliki pemikiran maju, kritis, luas, dan sebagainya. Mengapa demikian? Ada orang-orang yang memiliki pemikiran berbeda-beda seperti ini. Pemikiran berbeda seperti ini dikarenakan akan kebiasaan dan lingkungannya. Bagaimana cara mereka merespon masalah yang dihadapi oleh oleh setiap pribadi masing-masing. Kita hidup di era perkembangan segala iptek yang pesat. Mau tidak mau, seorang akademisi sangat penting untuk memiliki cara berpikir yang responsif dan berpikir kritis terhadap fenomena sosial, yang mana sangat penting bagi akademisi zaman sekarang untuk memiliki pemikiran yang kritis dan maju untuk menghadapi setiap masalah sosial yang tiba di masa kini. Bercanda dengan seseorang yang memiliki wawasan yang sangat luas dengan orang yang memiliki wawasan yang sempit itu sangatlah berbeda, yang mana orang yang memiliki wawasan yang luas akan sangat menikmati waktu bercanda mereka dengan sangat santai. Berbeda dengan orang yang memiliki wawasan yang sempit, yang mana mereka akan mudah marah dan merasa mudah tersinggung atas guyonan yang dilontarkan. Selanjutnya, permasalahan. Bagaimana logika masyarakat Indonesia? Alasan mengapa cara berpikir rakyat Indonesia seperti itu? Apa pengaruh pemikiran masyarakat Indonesia itu? Tujuan untuk mengetahui cara berpikir masyarakat Indonesia, untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat Indonesia berpikir seperti itu, untuk mengetahui pengaruh pemikiran masyarakat Indonesia. Bab kedua, pembahasan. Logika masyarakat Indonesia. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari cara berpikir masyarakat di dalamnya. Kemampuan warga negara dalam menyelesaikan masalah dapat menentukan ke arah mana negara bergerak. Di Indonesia sendiri terdapat sejumlah persoalan yang menjadikan bangsa Indonesia sulit untuk maju dan masih berkutat pada masalah yang sama. Salah satunya karena masyarakatnya masih mengandalkan logika mistika dalam menyelesaikan masalah. Logika mistika sendiri disebut oleh Tan Malaka dalam bukunya berjudul Madilog sebagai cara berpikir yang menganggap bahwa segala sesuatu disebabkan oleh pengaruh roh atau hal-hal gaib. Tan menyebutkan bahwa hal itulah yang menyebabkan sulitnya bangsa Indonesia untuk maju. Dalam berpikir, masyarakat Indonesia masih dipengaruhi hal-hal serba tidak masuk akal seperti mengutus tahayul, mantra, roh, ramalan, dan sebagainya. Asal dari logika mistika masyarakat Indonesia bisa jadi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah berkembangnya animisme dan dinamisme sebagai kepercayaan awal yang masuk ke Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa penghambaan kepada roh dan memberikan sesajen dengan harapan masalah dapat selesai masih ada hingga saat ini. Bahkan hal tersebut masih lestari di pedesaan. Yang kedua adalah akibat dari lamanya bangsa Indonesia berada dalam masa penjajahan kolonial. Para penjajah dahulu menyadari bahwa kemerdekaan dalam berpikir dapat mengantarkan bangsa Indonesia dengan mudah meraih kemerdekaan. Maka dari itu mereka membiarkan masyarakat Indonesia terbiasa untuk berpikir pasif dan pengembaan kepada roh nenek moyang, daripada berpikir berdasar ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan masalah. Jadi biarkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai logika masyarakat Indonesia. Logika masyarakat Indonesia menganut logika mistika, yang mana sesuai yang dikatakan oleh Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Madilog, bahwa logika mistika adalah sebagai cara berpikir yang menganggap bahwa segala sesuatu yang disebabkan oleh pengaruh roh atau hal-hal gaib. Hal-hal yang tidak masuk akal seperti hal-hal yang gaib mengenai hal-hal tidak tampak, mengenai suatu firasat, mengenai suatu indera keenam, itu dianggap logika mistika, di mana cara berpikir orang-orang masih mempercayai kepercayaan-kepercayaan hantu atau hal-hal gaib lainnya.
Logika mistika disebabkan oleh dua hal paling utama dalam masalah ini. Yang mana logika mistika disebabkan oleh asal mula Indonesia yang memiliki kepercayaan animisme, yang mana memang sudah menjadi dasar masyarakat Indonesia, yang mana sudah sejak lama. Sebelum Indonesia dijajah, sebelum Indonesia merdeka, memang masyarakat Indonesia sudah memiliki kepercayaan animisme sehingga sudah sangat kental. Terutama ditambahkan dengan cara berdakwah Sunan Kalijaga dan sunan-sunan terdahulu, yang mana mencampur kebudayaan Indonesia, rakyat Indonesia terdahulu dengan agama seperti tahlilan, maulidan dan sebagainya, yang mana pada akhirnya bukan merubah pemikiran Indonesia, malah mencampur kebudayaan Indonesia dengan agama, yang pada akhirnya membuat logika mistika Indonesia malah semakin kental. Yang kedua adalah akibat dari lamanya bangsa Indonesia berada dalam masa penjajahan kolonial, yang mana mereka menyadari kebebasan kemerdekaan berpikir akan mempermudah masyarakat Indonesia untuk meraih kemerdekaan, yang mana mereka semakin mengentalkan, semakin membiarkan Indonesia dalam masa kebodohannya dengan kepercayaan animisme dan dinamismenya, sehingga masyarakat Indonesia tidaklah mengenal akan teknologi dan cara berpikir kritis untuk meraih kemerdekaan. Selanjutnya, alasan masyarakat Indonesia berlogika mistika. Masyarakat Indonesia cenderung berlogika mistika karena pengaruh kuat warisan budaya dan tradisi leluhur yang sejak lama mengajarkan bahwa alam dipenuhi kekuatan gaib dan simbolik. Kepercayaan kuno seperti animisme dan dinamisme melebur dengan ajaran agama-agama besar, sehingga praktik supranatural dianggap wajar dan tidak bertentangan dengan keyakinan religius. Yang mana seperti yang saya katakan tadi, Islam berkembang di Indonesia dengan cara dakwahnya sunan terdahulu dengan mencampur kebudayaan Indonesia. Itu memang sudah menjadi strategi Sunan Kalijaga, memang berniat agar Islam lebih mudah diterima. Namun pada akhirnya bukannya berpikir selayaknya seorang ulama, namun orang-orang Indonesia malah semakin mempercayai kepercayaan logika mistika mereka atau animisme. Selain itu, tingkat literasi sains yang belum merata membuat sebagian orang lebih mudah menerima penjelasan mistis untuk fenomena yang sulit dipahami secara rasional. Pengalaman pribadi dan cerita kolektif tentang kejadian gaib juga memperkuat keyakinan ini, apalagi diperkuat oleh media seperti film, horor, konten YouTube, atau kisah viral yang menghidupkan imajinasi publik. Faktor psikologis dan sosial turut berperan dalam situasi hidup yang penuh ketidakpastian. Penjelasan mistis memberi rasa aman, kontrol, dan penghiburan emosional. Tidak kalah penting, keberadaan tokoh adat, dukun, atau orang pintar yang masih dihormati di banyak daerah menjadikan logika mistika tetap relevan dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Semua faktor ini berpadu sehingga logika mistika menjadi sebagian dari cara berpikir sehari-hari, bukan sekedar kepercayaan sempit, tetapi hasil panjang dari interaksi budaya, agama, pengalaman, dan kebutuhan emosional. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, logika mistika berawal dari rakyat Indonesia memang memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, dan dilanjutkan dengan bercampurnya perkembangan agama-agama di Indonesia yang dicampurkan dengan kepercayaan tersebut. Dan yang pada akhirnya akan terus berlanjut hingga masa kini, yang seperti yang kita lihat sekarang, film-film atau konten-konten zaman sekarang masih berkaitan dengan kepercayaan logika mistika tersebut, seperti film horor yang mengacu pada kepercayaan mengenai pocong, kuntilanak, dan sebagainya. Dan tak kalah penting, yang mana kurang tersebarnya pendidikan mengenai sains atau pendidikan mengenai ilmu-ilmu alam, sehingga masyarakat Indonesia masih buta mengenai kejadian-kejadian alam, sehingga masih mengaitkan segala sesuatu kejadian dengan kejadian-kejadian gaib. Selanjutnya, pengaruh logika mistika bagi masyarakat Indonesia. Di tengah zaman yang sudah mengalami kemajuan dan perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, logika mistika masih dapat ditemukan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Fenomena logika mistika yang sering kita temui di masyarakat
masyarakat ketika lebih memilih untuk pergi ke pengobatan tradisional seperti dukun daripada ke rumah sakit itu sendiri. Alasannya sendiri ialah karena biaya pengobatan di dukun cenderung lebih murah dan lebih universal sejak 2023. Menurut Badan Pusat Statistik, pada 2021 rata-rata pengeluaran per kapita untuk pengobatan tradisional hanya Rp405. Ini jauh lebih rendah dari pengeluaran untuk praktik dokter klinik yang sebesar Rp1.081. Mohon maaf, ini saya salah ketik. Fenomena lain yang baru terjadi beberapa tahun ini ialah penggunaan pawang hujan dalam gelaran MotoGP Mandalika 2022. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia di era modern ini masih kebergantungan terhadap logika mistika. Dari beberapa contoh fenomena di atas, Anda mungkin sudah mengetahui makna dari logika mistika. Logika mistika sendiri merupakan pola pikir yang selalu mengaitkan hal-hal yang berlangsung di dunia ini dengan hal mistis, goib maupun roh menurut Tan Malaka sendiri dalam bukunya Mandilok. Logika mistika ialah sebuah cara berpikir yang menganggap segala sesuatu yang selalu memiliki hubungan dengan hal berbau roh atau goib menurut Simon 2024, dikutip dalam Pinyawali 2024. Pendekatan atau cara berpikir mistik ini merupakan warisan masyarakat Eropa jauh sebelum filsafat Yunani mulai berkembang pada abad 6 sebelum Masehi. Pendekatan mistik dapat juga disebut sebagai cara berpikir adikodrati, sebab dalam metode berpikir ini alam semesta dan segala sesuatu yang ada berlangsung di muka bumi semata-mata ditentukan oleh kekuatan adikodrati, dewa atau Tuhan. Campur tangan manusia sama sekali tidak ada. Cara berpikir mistika memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemampuan berpikir rasional masyarakat, yang mana seperti saya katakan ini sangat berpengaruh kepada cara berpikir masyarakat, sehingga alih-alih pergi ke dokter klinik yang lebih spesialis, lebih berpengalaman, lebih pasti, masyarakat lebih percaya kepada dukun. Itu dikarenakan karena mereka lebih masih percaya kepada logika mistika atau kepercayaan gaib, bahwa seperti contohnya adalah ketika ada orang yang memiliki masalah tentang sendi atau masalah tulang, itu mereka lebih percaya ke tukang pijit atau dukun untuk mengobati mereka, yang mana pada kenyataannya itu sangat diperlukan untuk pergi ke medis, yang mana itu sudah sangat parah. Yang mana seperti beberapa kabar mengenai berita bahwa para dokter menerima pasien yang sudah sangat kritis dikarenakan masyarakat lebih percaya kepada dukun, sehingga sebelum mereka pergi ke dokter, mereka mencoba pergi ke dukun dengan kepercayaan, dengan abal-abal, dengan kata-kata manis, dengan kata-kata kepercayaan atau tipuan-tipuan gaib. Masyarakat dapat ditipu, memberikan mereka rasa percaya bahwa mereka baik-baik saja, akan menjadi lebih baik, akan sehat. Namun faktanya itu malah akan menjadi semakin buruk, karena ada beberapa penyakit yang malah seharusnya semakin harus cepat ditangani oleh dokter, bukan kepada dukun. Lalu bab 3, kesimpulan. Kesimpulannya, logika mistika yang dianut masyarakat Indonesia lahir dari perpaduan tradisi leluhur, religiusitas yang kuat, serta pola pikir simbolik yang sudah mengakar dalam budaya Nusantara. Cara berpikir ini memandang dunia sebagai ruang yang dipenuhi kekuatan gaib, tanda-tanda spiritual, dan hubungan antara manusia dengan alam yang tidak selalu dapat dijelaskan secara rasional. Pengaruhnya dalam masyarakat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengambilan keputusan sehari-hari, ritual adat, pilihan pengobatan, hingga cara memahami peristiwa yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, logika mistika memperkuat identitas budaya, kebersamaan, dan memberikan rasa aman psikologis. Namun di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan pemikiran kritis dan pengetahuan ilmiah, logika ini dapat menghambat cara pandang rasional, mengaruhi keputusan penting secara kurang objektif, atau membuka ruang bagi praktek yang merugikan. Dengan demikian, logika mistika tetap menjadi bagian penting dari kepribadian budaya Indonesia, tapi berjalan selaras dengan penalaran modern agar masyarakat dapat berkembang secara seimbang. Yang mana pada akhirnya logika mistika memang bukan hal buruk, bukan hal buruk. Namun jika memang tidak diimbangi dengan pemikiran rasional atau ilmu-ilmu mengenai sains atau ilmu sebagainya, maka kepercayaan logika mistika malah akan merusak rakyat Indonesia
dengan kepercayaan-kepercayaan gaibnya, yang mana bukannya berpikir secara rasional malah akan berpikir dengan hal-hal yang tidak-tidak. Dan sekian dari saya, mungkin yang ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika memang ada pesan yang ingin disampaikan, silakan komen. Saya adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Jika memang ada hal yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Sekian, terima kasih.